pemenang pasar adalah orang yang bisa menekan biaya serendah-rendahnya, dan satu lagi orang yang memiliki database yang sangat banyak. Big data gitu. Big data. Ini pemenang di marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dalam forum intelektual muda. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai yang disebut worker ya, atau dunia bisnis atau dunia kerja. Sebelumnya saya sebagai host akan menyampaikan beberapa hal, bahwasannya ini penting kita perhatikan. Sebelum kita menginjak ke diskusi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Kali ini diskusi langsung ditemani sama sahabat saya, dan juga ini teman seperjuangan. Pada saat itu di kampus begitu ya, kira-kira. Kampus. Beliau ini dikenal dengan sebutan sebagai editor, atau sebagai bisa marketer juga. Semuanya dia melampaui semuanya. Semua sektor beliau kuasai gitu. Nah, untuk lebih lanjut, bagaimana penjelasan atau pandangan-pandangan mengenai dunia kerja, atau yang saat ini, di saat pandemi seperti ini, banyak masyarakat khususnya anak muda bingung akan mencari kerja. Sedangkan dilihat dari perkembangan di media sosial, khususnya di media-media yang memang cukup intens ya setiap hari itu, bahwa perkembangan teknologi ini dapat memangkas tenaga-tenaga manusia itu sendiri. Jadi artinya tidak jelas siapa bosnya begitu ya. Silakan pandangannya atau jelaskan untuk teman-teman di luar sana, bagaimana tanggapan Pak Oktanta ini? Ya, sebelumnya kita ini turut berduka lah terhadap kondisi saat ini, apalagi di dunia kerja. Betul, Pak Ruslan. Kenapa seperti itu? Karena hari ini 1 dari 6 orang pemuda itu pengangguran. Itu sangat menyedihkan lah hari ini. Itu di dunia. Di Indonesia saja ya, di dunia saat ini anak muda itu yang harusnya produktif jadi tidak produktif. Kita harus berduka terhadap kondisi saat ini. Ya, kita merasakan. Semua terdampak. Anak muda hari ini bingung, seperti melewati jalan yang berkabut. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena surplus dari pemuda hari ini tidak bisa mendukung perekonomian. Seharusnya kan bisa, tapi bertolak belakang dengan surplus teknologi. Teknologi yang begitu banyak keluar dan bermunculan hari ini, itu memiliki perspektif yang berbeda. Teknologi itu memberikan efisiensi pekerjaan, ya kan? Pada akhirnya, ketika teknologi itu memberikan efisiensi dan manfaat yang lebih maksimal timbang manusia, akhirnya manusia ini tidak dibutuhkan terlalu banyak untuk menggerakkan ekonomi. Jadi ini seperti bertolak belakang gitu. Adanya pertumbuhan teknologi dan pertumbuhan manusia tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Yang pada akhirnya teknologi ini sendiri melawan dari surplus manusianya sendiri. Nah, pada akhirnya anak muda hari ini bingung, ya kan? Anak muda hari ini bingung. Nah, muncullah dari revolusi teknologi ini, muncullah kelas-kelas pekerja baru, jenis-jenis pekerjaan baru, ya kan? Apa saja jenis-jenis pekerjaan baru itu? Ya berkaitan dengan teknologi. Nah, jenis-jenis pekerjaan baru inilah yang saya bilang adalah kelompok rentan, ya kan? Kerawanan. Mereka bekerja memiliki ilusi, bahwa bekerja di bidang teknologi hari ini, bekerja di bawah teknologi hari ini adalah sesuatu yang bebas, tidak memiliki atasan. Seperti misalkan yang kita lihat, tidak terikat. Tidak terikat. Misalkan kita hari ini melihat Gojek.
marketplace yang kita banggakan menumbuhkan perputaran ekonomi, ya kan? Membuka lapangan pekerjaan sangat besar. Ini hanya ilusi sebenarnya. Nah, padahal kondisi saat ini adalah ini sangat memprihatinkan ketika seseorang diarahkan semuanya ke teknologi, ketika semuanya diarahkan ke beberapa platform yang jelas-jelas mereka ini mengeksploitasi tubuh ini tanpa batas. Contohnya marketplace, ya kan? Di sini terjadinya monopoli yang sangat kuat. Mereka berani menekan biaya serendah-rendahnya untuk menghancurkan pasar. Tidak ada regulasi. Ojek online pun seperti itu juga. Mereka membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, tapi permintaannya sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menunggu berjam-jam, mereka begadang hanya untuk mendapatkan orderan. Tanpa kejelasan orderannya sehari berapa, ya kan? Mereka bekerja berapa jam per hari, nggak ada kejelasan. Jadi nggak bisa ditarget. Nggak ada target, semuanya seakan-akan berkabut gitu. Ini kelompok rentan, mereka tidak ada jaminan-jaminan dari perusahaan terkait, ya kan? Ketika mereka melakukan kesalahan sedikit aja, mereka langsung disuspend, ya kan? Nah, teknologi ini kan sebagai pedang bermata dua akhirnya saat ini. Dan banyak orang merasa, wah banyak nih pekerjaan tuh hanya bergeser katanya. Pekerjaan bergeser dari konvensional ke digital. Padahal saat ini pekerjaan digital ini itu memiliki kerentanan yang sangat tinggi. Contohnya munculnya editor atau desain grafis atau kelas-kelas pekerja baru ya. Yang katanya ini pekerja kreatif ini menumbuhkan lapangan pekerjaan sangat banyak, pekerja kreatif. Tapi nyatanya saat ini pekerja kreatif ini tidak memiliki payung hukum yang jelas. Contohnya mereka disuruh target, begadang, ya kan? Mereka tidak ada jam kerja. Ya karena saya editor ya, saya bergerak di industri kreatif, saya tidak bisa menolak permintaan klien yang mereka ini menuntut kita untuk bekerja di luar batas. Karena persaingan industri. Betul. Ya kan? Ini sangat rentan. Jadi tergantung panggilan. Tergantung panggilan. Kalau saya mengurangi mengurangi komunikasi saya, kayak saya mau menurunkan tingkat kinerja saya, akhirnya apa? Akhirnya saya tidak mendapatkan pekerjaan lagi, terputus. Ya kan? Nah kan ini sistem kerja digital hari ini, freelance, ya kan? Bebas waktu. Kata freelance ini adalah awal dari ilusi itu sendiri, ilusi kebebasan. Semakin kita freelance, semakin orang semena-mena untuk menindas kita. Ya bebas saja ya? Bebas saja, ya kan? Sama-sama freelance, pekerja bebas, nah, bos juga bebas. Kapanpun orang mau mengganti, ya silakan. Iya. Ya kan? Jadi menarik sekali perbincangan pada sore hari ini, bahwasannya menangkap bagaimana perkembangan antara tenaga manusia dan perkembangan teknologi ini tidak berbanding lurus. Nah ini bagaimana menyikapinya seperti itu? Menyikapinya sebenarnya dari strategi mindset kita sendiri ya. Iya. Masing-masing kita itu harus memiliki pemikiran yang strategi sebenarnya. Jadi pemerintah itu kan banyak yang pemerintah dan lembaga itu menekankan udah beberapa tahun yang lalu ini entrepreneur. Tapi entrepreneur yang seperti apa? Betul. Yang disiapkan, ya kan? Ya berarti pemerintah dan para generasi juga harus mempersiapkan. Artinya walaupun sekarang pemerintah menyiapkan, tapi dilihat dari sumber daya manusia juga belum siap, bagaimana? Iya. Kan itu menjadi sebuah problem juga kalau menurut saya. Nah, tadi saya sepakat sebelum kita masuk ke diskusi, di luar diskusi ini ente mengatakan bahwa di saat para oligarki itu menutup keran, nah pengusaha-pengusaha kecil ini membuka keran walaupun itu netasnya kecil gitu. Nah itu apa maksudnya itu? Iya, oligarki ini kan hari ini menutup karena
Ya, sebutkan saja. Iya, oligarki ini kan menutup keran agar kita berkembang, ya kan? Akhirnya teman-teman di sekitaran kita yang memiliki mindset entrepreneur, mereka membuka keran sedikit, ya kan? Membayar orang lebih parah daripada oligarki. Iya. Ya, sekarang orang dibayar 1 juta untuk kerja keras aja pun mau gitu, karena hanya UMKM ini yang membuka keran kecil. Misalkan kayak sekarang kan pertumbuhan karena pandemi ini, pertumbuhan orang yang memiliki bisnis di bidang makanan meningkat di daerah-daerah, karena kan tidak bisa keluar, tidak bisa nongkrong. Akhirnya home industri ini terbuka kan. Ya, berjalan. Bekerja lah ya kan. Bekerja. Jadi pertumbuhan ekonomi di bidang makanan itu di daerah-daerah ini meningkat sebenarnya hari ini, menurut data pun seperti itu. Tapi kan UMKM ini tidak bisa membuat sebuah keadilan gitu loh untuk para pekerja. Tapi pekerja pun nggak bisa protes. Nggak bisa. Nah, akhirnya mereka terima aja UMKM yang membuka keran sangat kecil ini, yang walaupun netesnya kecil-kecil. Oke. Ya mereka mau dibayar di bawah UMR, jauh di bawah UMR. Ya, apalagi saat ini situasi tidak menentu ya, karena pandemi ini begitu. Ini saya sepakat apa yang dijelaskan sama Pak Oktanta ini, bahwasanya saya bisa menyimpulkan memang di saat situasi yang berat ini harus pinter-pinter menangkap kesempatan itu gitu. Jadi jangan berdiam diri di kosan atau dan sebagainya. Belajarlah dan siapkanlah untuk hari ini kan 4.0. Nah, nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun udah 5, udah 6 bahkan bisa naik gitu. Ini kan perkembangan sangat ketat sekali karena teknologi ini berkembang dengan pesat. Ini per detik ini maju terus gitu perkembangan ini. Isu-isu seperti ini harus ditangkap oleh pemerintah harus sangat cepat karena pertumbuhan digital ini kan sangat cepat. Sangat cepat. Tapi regulasi ini lambat, tidak bergerak. Nah, akhirnya keterlambatan inilah yang membuat industri digital ini dimonopoli akhirnya. Sulit berkembang di luar dari orang-orang yang memiliki modal. Ya kan? UMKM sulit untuk mencapai titik terbaiknya hari ini. Ya. Tapi kan pemerintah sudah menerbitkan itu UMKM itu yang 2,1 juta itu. Apakah itu memang membantu? Ini bukan bagian dari strategi yang menurut saya. Ini bukan bagian dari strategi yang benar-benar dapat memecahkan masalah. Ini hanya untuk meredam masalah. Hanya meredam, tanpa solusi begitu. Tanpa solusi, karena modal itu kalau tidak bisa dikelola dengan baik, ya lewat aja. Makanya banyak UMKM yang tidak bisa bertahan karena dari strateginya sendiri udah banyak yang salah gitu, tidak efisien, tidak memiliki keadilan, tidak memiliki payung hukum yang jelas. Payung hukum ini harus dibenarin dulu, ya kan? Payung hukum, contohnya yang kita lihat hari ini kan pemenang pasar adalah orang yang bisa menekan biaya serendah-rendahnya, dan satu lagi orang yang memiliki database yang sangat banyak, big data gitu. Big data. Ini pemenang di marketplace. Ini kan hari ini orang-orang dibentuk, diarahkan untuk berdagang, berbisnis di mana? Di marketplace ini, ya kan? Jadi tahu pergerakan pasar ya? Iya. Nah, tapi kan kalau kita nggak memiliki data yang besar, ya kan? Kita tidak memiliki modal, kita ini UMKM, gimana mau bersaing di sini? Di sini aja ada filter inilah yang tidak bisa dipungkiri gitu loh, bahwa filter inilah yang akhirnya membuat marketplace itu hanya mendominasi oleh harga-harga yang murah, harga-harga yang benar-benar dikelola oleh oligarki. Jadi gampang saja hari ini kita memiliki modal, kita punya big data, kita usaha dan kita tahu itu akan memiliki potensi penjualan yang sangat besar. Nah, apakah bisa UMKM bersaing? Tidak bisa. Karena kenapa? Karena harga sudah ditekan sangat murah. Kita mau ngambil surplus, kita mau ngambil sedikit aja pun udah ketahuan di filter itu. Akhirnya kita tidak bisa bersaing kan? Udah bisa kehitung ya. Akhirnya menumpuk di beberapa distributor saja, di beberapa oligarki saja. Gitu.
Baik Pak Okta, ya penjelasannya sudah sangat jelas sekali dan sangat menarik. Memang ini lagi dicari orang hari ini sebenarnya mengenai dunia kerja ini ya. Iya. Bagaimana masukan buat para generasi ini yang memang tadi Bapak sebutkan bahwa banyak hari ini yang nganggur mengenai dunia kerja ini, banyak yang di PHK dan sebagainya. Kalau saya sendiri ngelihat pengangguran hari ini bukan karena orang-orang itu bodoh ya. Ya. Emang kesempatan untuk bekerja itu tidak ada, sangat sedikit. Makanya saya tadi bilang keran yang kebuka netes-netes itulah yang hari ini dimanfaatkan sama orang-orang, ya kan? Orang bekerja dibayar murah pun mau, karena ya hanya keran itu aja yang terbuka. Oligarki yang besar ini tidak membuka keran yang sangat besar hari ini. Iya. Ya kan? Jadi bagi saya, saran saya untuk anak-anak muda harus benar-benar bisa membaca pergerakan zaman. Jangan sampai kita mendapatkan gambaran itu ketika sudah ada perubahan. Ya, betul. Jadi 5 tahun, 10 tahun sebelum sesuatu terjadi, kita harus sudah bisa prediksi. Mindset revolusi progresif inilah, ya kan? Yang harus kita punya. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau kita nggak punya mindset yang cukup progresif, yang bisa memprediksi masa depan, bukan kita sebagai kita mengalahkan Tuhan gitu ya, menebak masa depan, enggak. Kita memprediksi aja gejolak akan seperti apa, kita harus masang kuda-kuda seperti apa. Jadi kalau misalkan gimana solusinya hari ini untuk anak muda hari ini, itu sangat sulit saya untuk menjawabnya. Karena pemerintah pun juga sulit, makanya pemerintah solusinya hanya bisa memberikan bantuan. Iya. Padahal itu hanya meredam saja. Ya, gak bisa harus dibaca dari jauh-jauh hari. Ya, benar. Misalkan kita udah tahu ada gejolak ya kan 10 tahun sebelumnya. Kita harus sudah harus, misalkan kita udah ngeliat nih pandemi mengakibatkan banyak banget masalah. Iya, kan? benar-benar. Masalah baru. Kita harus ngeliat nih 5 tahun ke depan. Jangan kita menyelesaikan masalah hari ini. 5 tahun ke depan kita harus seperti apa? Iya, kan tidak tahu bisa lebih parah dari yang hari ini. 5 tahun yang akan datang itu. 5 tahun yang akan datang kita harus menganalisa, mindset kita harus terbentuk, kita harus main mapping, kita harus brainstorming, kita harus banyak diskusi. Inilah yang harus anak muda punya hari ini. Jadi kalau misalkan kita mengubah keadaan secepat mungkin, itu hari ini susah. Orang yang nganggur harus bekerja besok itu susah. Tapi dia bisa nggak untuk 5 tahun ke depan untuk merubah hidupnya? Bisa. Kalau hari ini mindsetnya kuat gitu. Dia harus pasang kuda-kuda, dia harus seperti apa, dia harus menerima realitas. Kalau emang hari ini dia bekerja harus di keran yang sangat kecil, kucuran yang sangat kecil, ya maksimalkan gitu. Ya kan? Misalkan gini, mereka bisa hanya stepnya hari ini bekerja sebagai ojek online ataupun apapun lah, ya kan, yang mendapatkan penghasilan kecil, tapi pasang kuda-kuda aja itu untuk 5 tahun ke depan. Betul. Harus ada perubahan selama mereka berjalan. Jadi jangan sampai menolak semuanya. Lu harus terima. Karena hari ini realitasnya seperti itu. Lu harus terima dan pasang kuda-kuda sampai 5 tahun ke depan ini. Apa yang harus lu lakuin agar bisa lepas dari jeratan kemiskinan, eksploitasi, ya kan, terus anarkis, ya kan, terus kesulitan akan kehidupan, masalah segala macam. Itu benar-benar kita harus pasang kuda-kuda gitu, dari hari ini gitu. Jadi kalau misalkan 1 minggu besok, 1 bulan depan atau 1 tahun ke depan kita harus memberikan solusi biar mereka bisa pada kerja semua dengan pelatihan, itu menurut saya kurang bisa menyelesaikan. Jadi maksud Pak Okta ini mengenai prakerja itu. Jadi hari ini prakerja dilaksanakan dan digembor-gemborkan di seluruh masyarakat nasional, tapi dampaknya pun belum kelihatan. Kemudian UMKM, banyak yang mengeluh UMKM itu banyak yang nggak tepat sasaran. Ya, artinya banyak calo-calo yang maksudnya mengklaim sebagai pengusaha kecil padahal enggak, kan gitu. Iya kan. Nah, itu menjadi salah satu problem. Harusnya kan pemerintah itu sendiri harus dibarengi dengan monitoring, saya kira seperti itu. Misalkan gini, saat ini semua orang dibikin profesional prakerja, sedangkan infrastrukturnya itu belum dibentuk. Ya betul. Kan? Ya kan kayak misalnya gini, saat ini orang-orang diberikan program-program yang sangat menarik, ya kan, kartu prakerja orang biar punya skill. Tapi setelah orang punya skill ini, ada nggak penyerapan? Kan nggak ada. Iya nggak ada. Ya kan.
nggak ada kan? Iya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya terjadi kekosongan. Akhirnya orang malas untuk belajar kembali gitu loh. Harusnya yang ditekankan adalah udah apapun yang hari ini bisa dimaksimalkan, kerjakan. Iya, Nah, itu betul. solusi dari saya. Oke. Nah, tapi jangan berada di zona itu terus. Kita harus punya mindset 5 sampai 10 tahun ke depan. Iya. Kita harus berubah seperti apa? Nah, kalau kita memiliki pemikiran yang progresif, revolusioner, kita insya Allah bisa lah lepas dari kehidupan yang sangat sulit. Ya, betul. Kayak gitu Pak Ruslan. Oke, baik, Pak Oktanta telah memberikan sedikit pandangannya mengenai dunia kerja, dan ini sangat menarik. Bahwasannya beliau katakan kita sebagai generasi muda yang punya entrepreneur atau punya future, pemikiran masa depan, tentunya harus bisa memprediksi dari sekarang bagaimana 5 tahun 10 tahun yang akan terjadi. Nah, kemudian ini yang sangat menarik terakhir, bahwasannya karena memang hari ini sedang di tengah-tengah pandemi, alangkah baiknya kita apapun yang ada kerjakan begitu. Sekalipun itu nyangkul, bertani dan sebagainya begitu ya. Sekalipun kerannya kecil. Oke. Yang penting lu bertahan. Iya, bertahan ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kita tetap bertahan walaupun situasi seperti ini. Gak bisa lu kaya gitu langsung dalam sekejap 1 tahun, tetap harus 3 bulan, berproses gak bisa. dari bawah, step by step begitu ya. Kalau emang 5 tahun yang sebelumnya dia belum punya pemikiran. Oke. Terima kasih Pak Okta telah menjelaskan kepada teman-teman. Saya Ruslan Effendi, undur diri dari Forum Intelektual Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.